Diduga bom terjadi di Polrestabes Medan dan saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat terorisme Nasir Abbas. Bang Nasir, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nasir, terjadi lagi ledakan diduga bom di markas Polrestabes Medan. Ini pasti adalah tindakan teror, walaupun memang kami belum mendapat informasi siapa, berapa orang pelaku yang melakukan, kemudian bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Tetapi kalau Anda melihat yang dilakukan, diduga sejauh ini dilakukan oleh satu orang pelaku yang disebut-sebut dari tadi menggunakan jaket ojek online, dan ini terjadi di markas Polrestabes Medan yang pada pagi ini sedang ramai dengan warga masyarakat yang berusaha atau sedang melakukan proses pembuatan SKCK, disebut-sebut sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran CPNS. Jadi tempat ini sangat ramai. Anda melihat ini adalah gerakan yang sudah terencana dengan baik atau seperti apa, Bang Nasir? Karena kalau kita melihat sampai sejauh ini diduga yang menjadi korban tewas adalah pelaku sendiri. Bagaimana, Bang Nasir? Oh iya, baik. Pertama kita melihat itu adalah, kita mengatakan bahwa itu adalah aksi teror ya. Itu aksi teror, bukan lagi mirip. Itu aksi teror. Ya, ketika dia meledakkan dirinya, kemudian di keramaian, itu sudah ciri-cirinya aksi teror, begitu. Yang kedua, ya, saya melihat bahwa ini, walaupun kita belum tahu siapa pelakunya, ya, karena kita belum diidentifikasi oleh pihak kepolisian, tetapi modus operandinya ini, cara pelaksanaannya dan teknis pelaksanaannya itu dan sasarannya bisa dikatakan bahwa ini adalah dari kelompok yang sama. Kelompok yang sama yang telah melakukan aksi sebelum-sebelumnya itu, yaitu kelompok JAD. Nah, kelompok JAD ini adalah sel-sel yang terpisah. Mereka punya paham, ya, keyakinan bahwa wajib untuk membuktikan amal mereka dengan melakukan sesuatu terhadap aparat. Apapun yang mereka bisa, begitu. Ya. Ini diduga dilakukan oleh teroris yang terkait dengan jaringan JAD, begitu menurut Anda, betul, Bang Nasir? Betul, iya. Apa yang membuatnya berbeda dengan teroris-teroris yang lain? Ya, berbedanya kalau teroris yang lain itu seperti contoh JI misalnya, ya mereka seperti kelompok Nordin dan Azari, mereka punya idealis. Idealis itu bomnya harus besar, sasarannya sasaran barat, begitu. Nah, sementara kalau kelompok JAD, idealis mereka adalah yang penting berbuat sesuatu. Begitu. Apapun yang bisa. Kalau punya bom, pakai bom. Tidak punya bom, pakai senjata api. Tidak punya senjata api, pakai senjata tajam. Tidak punya senjata tajam, pakai batu pun bisa. Yang penting bisa melukai. Begitu. Kalau begitu, apakah diduga gerakan ini adalah gerakan terencana, gerakan terorganisir yang saling terkait satu sama lain dengan beberapa kejadian sebelumnya di tempat lain? Katakanlah misalnya penusukan yang terjadi pada Pak Wiranto beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama, atau memang ini adalah sesuatu yang dilakukan secara impulsif, pelaku melihat mungkin di media massa apa yang terjadi dilakukan oleh pelaku teror di tempat lain, lalu terpacu atau terpicu untuk melakukannya. Seperti apa menurut Anda, Bang Nasir? Iya, sebenarnya modus operation itu ada tiga macam, ya, yaitu centralized, semuanya terorganisir, terpusat, begitu, digerakkan oleh pihak pusatnya. Yang kedua adalah desentralisasi terkendali, ya, walaupun terpisah tetapi tetap dikendalikan, yaitu sel-sel yang banyak tetapi sel-sel itu semua ya tetap dikendalikan. Yang ketiga adalah desentralisasi tidak terkendali. Nah, inilah dia. Ya, mereka ini kelompok JAD adalah termasuk kategori desentralisasi tidak terkendali. Banyak sel-selnya dan tidak dikendalikan oleh pihak pimpinan mereka ataupun oleh pusat pimpinan mereka. Nah, sehingga akhirnya setiap sel-sel itu kemudian merasa mereka harus berbuat sesuatu, persiapkan sesuatu. Itu seperti yang sering disebut-sebut berbagai pihak lone wolf itu, Bang Nasir, bukan? Bukan. Ya, kalau lone wolf dia sendiri, kemudian terpengaruh sendiri, dia membaca sesuatu, melihat sesuatu, kemudian dan dia melakukan sendiri. Kalau saya melihat ini, ya dari yang sudah terjadi, ini bukan lone wolf, ini ada sel-sel, karena mereka biarpun 2-3 orang, pasti ada yang membantu membuatnya, pasti ada yang mensupport dan mengantar dia.
Ya, jadi tidak mungkin dia sendiri, ya begitu. Baik, kita kecuali bisa saja saya salah, ternyata kemudian diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Ya, karena nama juga saya memprediksikan. Tetapi saya lebih berat bahwa ini adalah sel yang terpisah, tetapi mereka punya tujuan yang sama. Baik, nanti kita nantikan juga keterangan dari pihak yang berwajib. Tapi terima kasih Bang Nasir Abbas sudah memberikan informasi mengenai bagaimana kira-kira gerakan-gerakan para teroris. Bang Nasir Abbas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi.